Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita mungkin pertama dalam tahun ini mengadakan acara Ulambana. Ya, tahun kemarin sudah, tapi maksud saya itu minggu ini minggu pertama ya, mengadakan Ulambana. Ulambana ini jatuh pada bulan 7 ya, bulan 7 Imlek, biasanya bulan 8 nasional, sebagai bulan peringatan atau mengirim kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ulambana ini, namun di dalam perkembangannya, dalam Ulambana ini bukan saja kalangan Mahayana dan tradisi yang mengadakan acara Ulambana, namun di dalam tradisi lain pun ya, itu ternyata mereka juga tetap mengadakan atau tidak ketinggalan juga menggunakan momen di bulan 7 ini untuk mengirim doa atau pelimpahan kepada arwah-arwah. Mungkin kalau Anda sekalian sekarang kan banyak broadcast ya, brosur-brosur dikirim, di-share beberapa acara mengirim doa ya, dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Saya pernah juga menerima broadcastan ya, istilahnya bukan Ulambana, dengan istilah patidana ya, patidana. Patidana seperti apa? Biar orang bodoh itu bisa tahu, paham ya. Pati itu mungkin bisa dimaknai pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang telah mati, orang yang telah meninggal. Apakah ada bedanya ya yang diberikan orang mati dengan orang yang hidup? Ada. Kalau kita memberikan orang yang hidup ya, makanan-makanan disajikan di depan ini pasti nanti habis ya toh, habis. Tapi kalau diberikan kepada orang mati, ditaruh gitu sampai busuk pun juga tidak akan habis. Buah-buahan juga seperti itu, kalau diberikan orang yang hidup pasti berkurang atau tetel ya, berkurang. Di samping manusia, kalau diberikan kepada makhluk hidup dicuri juga, cecak, cicak juga nyuri juga ya. Tapi berdana kepada orang yang telah mati, itu dananya yang berguna dan bermanfaat bukan dalam bentuk fisik ya. Ada lagi yang mengatakan kalau bukan dalam bentuk fisik berarti saripatinya, menghisap saripati dari makanan-makanan itu. Ada yang membuktikan begitu dikasih persembahan untuk leluhur, rasanya jadi hambar atau anyep ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, tapi itu perlu diuji coba juga ya. Di saat sebelum ditaruh di meja leluhur rasanya seperti apa, setelah ditaruh rasanya seperti apa. Bapak Ibu pernah membuktikan, pernah mencoba seperti itu ya? Kandak toh, belum pernah mencoba toh ya, cuma ngikuti pendapat umum saja. Habis ditaruh di meja leluhur sembahyang arwah itu biasanya rasanya anyep gitu. Saya ikut-ikutan saja, belum pernah ya uji coba sebelum rasanya seperti apa, setelah rasanya apa. Kebanyakan kan setelah dipersembahkan baru omong rasanya anyep ya. Karena barang-barangnya biasanya kalau anyep itu yang murah-murah ya. Iya. Persembahan itu kalau buahnya itu berkualitas, apel berkualitas ya, kue-kue yang berkualitas tentunya ya tetap enak juga ya. Itu yang diberikan kepada leluhur yang telah tiada itu bukan berupa barang fisik, berupa makanan fisik, namun jasa kebaikan ya. Kebaikannya seperti apa? Dana-dana yang dipersembahkan di meja leluhur itu dikasihkan orang lain yang lebih layak menerima. Bapak Ibu menerima kebaikan. Kebaikanku berdana kepada orang lain, itulah yang bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada. Ini dalam pengertian Buddhis. Dalam pengertian tradisi beda lagi. Justru dari altar-altar itu sebagian itu dimakan
ya, yang mendapatkan berkah sebagian. Tapi kalau barang enak dan mahal bukan sebagian, semua dimakan yang mempersembahkan. Ya, yang jauh lebih bermanfaat dalam pengertian Buddhis itu diberikan orang lain. Ya, jasa kebaikan itu yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Namun juga ada pengertian-pengertian campuran antara pengertian agama dan juga pengertian tradisi. Ya, ada yang mengatakan bahwa persembahan-persembahan itu menyenangkan hati dari leluhur. Saya masih diperhatikan, saya masih diperlakukan seperti ketika saya masih hidup. Anak-anakku, keturunanku masih memberikan sajian, mempersembahkan makanan-makanan. Ini akan membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki leluhur atas bantuan sajian makan yang kita persembahkan itulah yang akan mengkondisikan, membantu arwah itu memiliki kondisi bahagia. Nah, itu yang disebut dengan istilah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tidak selamanya harus berupa makanan atau minuman, tidak selamanya. Ada juga yang berupa jasa kebaikan dari mencetak buku. Nah, buku tadi yang Anda baca tadi, di bagian belakang itu kan ada fotonya, foto orang yang telah meninggal. Ya, yang itu yang putih, mungkin yang putih itu. Ada foto orang yang telah, oh ini nih, yang coklat ini juga ada. Ya, ini ada Ibu Chiang Xioleng, ya, lahir kemudian wafat 2003. Nah, jasa kebajikan mencetak buku-buku dhamma ini kulimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Namun demikian, agar berguna dan bermanfaat secara maksimal ya kepada leluhur dan juga bermanfaat pada wihara yang dicetakkan buku, hendaknya juga bijaksana juga. Jangan karena terpaksa mencetak buku itu berguna bermanfaat untuk leluhur, lantas kita mencetaknya buku atau kitab suci itu jor-joran. Ya, karena ada juga berapa banyak buku-buku di wihara itu ya dikirim di wihara-wihara tidak sempat dibuka kerdusnya. Ya, ada numpuk-numpuk itu. Itu kan tidak maksimal, niatnya baik tapi tidak maksimal. Jauh lebih bijaksana Bapak Ibu apabila mengirim pelimpahan jasa mau mencetak buku, tanya pengurus dulu. Buku di sini yang masih kurang buku apa? Saya akan mencetak buku, kebaikan mencetak buku kulimpahkan leluhur-leluhur. Itu jauh lebih berguna dan bermanfaat, dan kemungkinan leluhur juga jauh lebih senang daripada dicetakkan buku kebaikannya untuk beliau tapi bukunya tidak terpakai. Ya, itu jadi perlu. Nah, kebanyakan yang wihara-wihara yang kalau apabila Bapak Ibu berdana, dana ini bisa dilimpahkan secara maksimal di wihara itu, berdanalah dalam bentuk uang saja. Itu lebih praktis. Dan pasti wihara-wihara itu sampai sekarang belum ada yang kelebihan uang. Ya. Hampir semua itu kekurangan uang. Ya, itu. Ya. Ya itu, jadi kita juga berbuat baik pun juga harus bijaksana juga. Apakah ada cara yang lain lagi lebih praktis? Ya, ada. Sekalipun juga di kalangan umat tradisi itu juga belum paham sepenuhnya. Saya kapan hari omong-omong ya, ada ngirim ya untuk pelimpahan jasa itu bakar rumah-rumahan, ada. Kemudian juga ngasih persembahan-persembahan di sini. Kalau di sini ya persembahannya ya boleh katakan ya nominalnya kan tidak besar katakanlah gitu. Tapi di tempat lain per meja itu ada yang 5 juta. Buahnya lengkap sekali, kuenya juga lengkap sekali. 5 juta. Ya, ada HP baru ya itu. Ya, 5 juta. Ya. Itu kan angka besar 5 juta itu. Ya.
Kemudian nyumbang 5 juta, pengurus suruh beli buah-buahan di situ. Sekalipun itu ditawarkan oleh wihara. Jauh lebih bijaksana dan tidak merepotkan wihara. Saya nyumbang 5 juta, kebaikanku menyumbang 5 juta itu ku limpahkan kepada leluhurku. Saya tidak perlu altar dan tidak perlu buah-buahan. Itu jauh lebih bagus lagi, tidak merepotkan pengurus wihara. Ya, pengurus wihara tidak perlu berjam-jam, berhari-hari lembur-lembur nata buah di sini. Ya. Dan kebanyakan mungkin lebih senang jadi pengurus, ya, tidak terlalu direpotkan dengan acara-acara. Ya, misalnya saja ini di sini perlu biaya listrik tiap bulan. Oh, saya nyumbang untuk biaya listrik, operasional listrik 2 juta, katakanlah, kulimpahkan kebaikanku berdana penerangan ini untuk leluhurku yang telah tiada, daripada mengadakan acara-acara gitu. Itu yang bisa efisien juga dan bermakna juga, daripada banyak sekali makanan setelah dipakai untuk persembahan banyak yang terbuang. Ya. Ya, itu pengertian Buddhis seperti itu, yang jadi tidak terlalu repot Buddhis itu sebetulnya, ya gitu ya. Silakan Anda pahami. Namun bagi Bapak Ibu yang misalnya saja, wah tidak marem Bante kalau tidak ada persembahan, wong katanya kita mempersembahkan sajian makanan kok tidak ada makanannya, tidak ada buah-buahan, ya sudah, terpaksa wihara direpotkan oleh orang-orang yang karena kurang marem tadi. Ya itu ya. Bapak Ibu rekan yang saya hormati, hari ini wihara ini mengadakan acara ulambana, ya, atau patidana atau jotu. Sebetulnya acara yang kita lakukan pada pagi hari ini itu jauh dari sempurna dari acara ulambana, ya. Sebab kalau mau sempurna itu biasanya kalau Bapak Ibu itu bisa melihat di wihara-wihara, besok Senin, Selasa itu ada acara di Ulambana di Putat, kemudian di BDC, ada di Grand Event dan di tempat-tempat lain. Kalau Bapak itu melihat di situ, begitu banyak, lengkap sekali, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Pada kesempatan ini dibikin sederhana sesuai dengan anggaran. Ya, terus suhunya ngundang suhu dari luar kota. Besok di Putat ngundang suhu dari luar kota, dari Lampung, dari Jakarta kurang lebih ada 4, ditambah Jawa kurang lebih ada 8 atau 9 sangga yang hadir, ya. Ya, tapi juga karena permejanya juga beda, ya. Tentunya Bapak Ibu, ya, bukan berarti mengurangi hikmah dari ulambana. Yang dipentingkan di sini bukan banyaknya persembahan, namun ketulusan hati dari Bapak Ibu sekalian. Berdananya kecil tapi mempunyai nilai dan manfaat yang besar, yaitu dengan ketulusan dan keikhlasan. Saya yakin kalau uang yang didanakan itu kecil, jauh lebih ikhlas daripada yang besar, ya. Ya, keikhlasan itu, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah merespon undangan dari para pengurus ini, ya, yang ikut acara di sini, ya. Arwah-arwah yang ditulis di sini bukan saja berasal dari kota Surabaya, namun juga berasal dari luar pulau juga. Ada yang dari Papua, ada yang dari Palembang. Kalau dari luar angkasa tidak ada ya mungkin, ya. Ya. Itu, ya. Kenapa semakin lama semakin banyak yang ikut, ya? Karena kepercayaan, ya. Nanti ini seperti ini difoto kepada, dikirim mereka-mereka yang telah ikut berpartisipasi ini. Semoga dengan kegiatan acara ulambana ini, Bapak Ibu, ya, sebagai sarana kita dhamma ajaran Sang Buddha, karena upacara ulambana ini juga acara agama Buddha dalam tradisi Mahayana. Marilah kita ikuti tentang teori, ya, kenapa wihara-wihara mengadakan acara ulambana, latar belakangnya seperti apa. Yang pertama tadi, Anda sekalian sudah saya ajak untuk membaca. Yang dibaca tadi adalah versi Theravada.
ketika Raja Bimbisara di istananya terdengar suara-suara gaduh, ya, raja ketakutan. Ternyata raja habis pesta itu lupa melimpahkan kebaikan dari pesta itu kepada leluhur-leluhur keluarga. Akibatnya leluhur keluarga yang sudah lama menunggu pelimpahan jasa itu kecewa karena tidak ada acara pelimpahan jasa. Pada malam hari, ya, arwah-arwah leluhur itu mengganggu dengan suara yang menakutkan, ya. Kalau yang sekarang, ya, mungkin Bapak Ibu kalau punya rumah ada suara-suara yang menakutkan di atas atap atau di atas langit-langit bergemuruh kalau malam, itu bukan arwah, itu tikus, ya. Ya, kalau malam hari, ya, itu, ya. Tikus kejar-kejaran, kucing kejar-kejaran, itu. Kemudian kita juga bisa melihat ternyata arwah-arwah leluhur, ya, itu bukan saja berada di rumah, ya. Dibuka bukunya, kita belajar kitab suci, bait pertama, ya, halaman 18. Halaman 18, ya. Ini sengaja tidak boleh baca, ya, lampunya dimatikan, ya. 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 Nah, kelihatan semua, ya. Kita baca bait pertama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Jadi arwah-arwah, ya, di saat kita berpesta, di saat makan-makan enak, ya, itu ternyata para arwah-arwah itu juga menunggu di luar dinding, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, jangka panjang kita itu agar bisa melihat itu di saat di dalam pesta, di luar ada arwah-arwah, hendaknya kita mempunyai kacamata yang tembus pandang, ya. Ya. Ya, itu bisa melihat, ya. Karena zaman dulu itu juga seperti sekarang ini, kita tidak melihat yang barang yang halus-halus, ya. Kemudian Sang Buddha mampu melihatnya. Ternyata ketika Raja Bimbisara pesta, banyak makhluk-makhluk di luar dinding istana itu keturunan dari Raja Bimbisara yang menunggu pelimpahan jasa ini. Maka acara ini, ya, kitab suci ini sampai sekarang pun diabadikan untuk mengambil manfaat bagi leluhur yang telah tiada, agar dilakukan pelimpahan jasa dalam bentuk bermacam-macam cara, ya, itu. Kemudian bait ketiga, ya, bait ketiga kita baca bersama-sama. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Karena belas kasihan, ingat leluhur-leluhur yang telah tiada, kita mempersembahkan saji-sajian makanan ini, ya, ini. Kemudian di balik halaman 20, bait kedua, ya. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Yang diceritakan oleh Sang Buddha ini bukan setiap makhluk dan leluhur-leluhur. Ada beberapa leluhur-leluhur kita yang bisa menerima pelimpahan jasa. Tidak semua leluhur-leluhur kita itu bisa menerima pelimpahan jasa dari yang hidup, dari kerabat yang hidup. Hanya leluhur-leluhur yang berada di alam para datu pajiwika peta saja yang bisa menerima pelimpahan jasa, yang lain tidak bisa. Namun secara pasti kita kan tidak tahu leluhurku itu berada di alam mana saat ini, kan tidak ada yang tahu, ya. Jadi kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga.
Seandainya leluhurku ada yang berada di alam para datu pajibika peta ini mendapatkan manfaat dari acara ulambana atau acara patidana itu, ya, artinya alam yang paling menyedihkan. Di saat saya membaca ini, yang tadi kita baca tadi, ada orang yang kritis. Kritisnya apa? Contohnya ini ya. Tiada transaksi jual beli dengan uang. Di sana tidak ada transaksi jual beli dengan uang. Kalau tidak ada transaksi jual beli dengan uang, kenapa kok dikirimin uang? Untuk apa di sana? Ada yang kritis juga gitu. Oh ya, betul juga ya. Ya, untuk apa dikirim uang? Tidak ada transaksi uang kok. Itu, ya. Jadi peringatan itu kadang-kadang itu kecampur tradisi juga, dan alam pikiran orang yang berbakti di alam sana pun orang tua kita yang telah meninggal mendapat fasilitas-fasilitas seperti ketika hidup, maka dikirimi. Ada yang dikirimi rumah-rumahan. Saya sering menceritakan kepada keluarga-keluarga duka, ya, kalau dikirimi di rumah-rumahan maksudnya apa? Alam pikiran yang hidup itu berpikir setelah kematian nanti orang tua kita bisa menempati rumah yang megah dan mewah di alam sana. Itu kan doa dan harapan yang positif kepada orang tua kita yang telah meninggal. Apakah akan menjadi kenyataan? Ya, rumah tercipta di alam sana itu bisa menjadi kenyataan dengan didukung faktor utama timbunan kebaikan-kebaikan yang meninggal itu ketika apa yang dilakukan di dunia ini. Kalau di dunia ini dalam ajaran Sang Buddha ada seorang biku namanya Biku Moggallana, bisa hiking, bisa melihat, bisa berekreasi di alam surga, naik ke surga, di sana bisa melihat gedung mewah dan megah belum berpenghuni. Dia penasaran sekali, rumah sebagus ini milik siapa ini? Gitu, penasaran ya. Kemudian karena penasaran dia turun ke dunia, tanya Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya hiking di surga ketemu rumah megah dan bagus, itu milik siapa? Itu milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia itu panitia pembangunan wihara. Ya. Karena hidupnya itu untuk bakti kepada wihara, kepada agama, sekalipun dia belum meninggal, langsung bisa tercipta hadiahnya di alam surga di sana, mempunyai gedung megah dan mewah. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu berkecil hati, sekalipun saat ini Bapak Ibu diributi dengan urusan-urusan wihara di tengah-tengah pekerjaan, namun bagi Bapak Ibu yang rutin mengabdi kepada wihara, di sana ternyata sudah tercipta gedung megah dan mewah. Namun saya pesan jangan buru-buru mau ke sana. Iya. Ya, nanti. Jangan buru-buru, nanti untuk tabungan masa depan saja di sana. Ya. Ini kata Sang Buddha. Ya, itu. Jadi kemudian yang kedua, rumah-rumahan itu saya jelaskan bahwa setelah meninggal kemudian dibakari rumah-rumahan agar yang meninggal tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai. Karena apa yang melekat itu akan menimbulkan ya kemelekatan, penderitaan, dan bisa gentayangan karena masih melekat terhadap barang-barang yang pernah dipunyai. Sehingga pernah juga saya melihat ada keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, hidupnya itu berprestasi. Ketika berprestasi, dia mendapatkan piala penghargaan. Di saat dibakar rumahan, piala tadi juga ikut dibakar, biar tidak melekat. Hadiah tadi. Ya tentunya ini seperti ini tidak perlu ditiru. Ya, kalau pialanya dari emas kan eman-eman ya, itu dibakar. Kemudian yang ketiga, saya beri makna, kamu diperlihatkan rumah-rumahan ini untuk menghormati ya jerih payah orang tuamu. Kamu hendaknya jadi ahli waris dari orang tuamu, ahli waris
yang bertanggung jawab, yang bisa mengembangkan apa yang pernah dicapai oleh orang tuamu. Tidak sedikit sebagai anak itu tidak bisa menghargai warisan. Begitu orang tuanya meninggal, warisannya, rumahnya dijual. Padahal itu hasil jerih payah dari orang tuanya. Tidak menghargai, ya. Ada beberapa makna-makna, ya. Maka saya sering pelayanan di Adijasa di Grand Haven itu, ya, biar saya tidak dibenci oleh tradisi-tradisi, saya jelaskan, saya beri makna baru. Justru kalau saya beri makna baru, mereka yang biasa jual rumah-rumah itu senang dengan saya, ya. Kalau saya ingin tidak boleh, ini gara-gara dijelaskan biku tidak pesan rumah ke saya ini. Terus saya juga ngajari juga biar tidak memberatkan keluarga duka, itu rumahnya itu bisa dikredit, ya. Iya. Ya, peminatnya kan lebih banyak toh. Daripada bayar kontan, ya. Ada yang bakar itu sampai 40 juta. Ya, di Trawulan pernah 40 juta. Terus bakar di Medan, kemarin orangnya cerita, biayanya ke sana sama bakarnya itu biayanya itu 250 juta. Pergi sana umat Buddha. Ya. Gitu. Yaitu untuk uang muka rumah yang asli saja sudah dapat, ya. Kemudian dibuka lagi bukunya. Yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur kita di samping pelimpahan jasa, di halaman 3 bait ketiga dari bawah, ya, bait ketiga dari bawah. Kita baca bersama. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Jadi tidak sedikit pula agar dianggap bakti kepada yang meninggal itu justru malah nyewa orang untuk nangis. Zaman dulu kan ada yang nyewa untuk nangis. Jadi di saat pas pelayat-pelayat datang, orang banyak itu nangis-nangis. Di saat sepi diem. Ya, jadi lihat juga tuh, ini orang banyak datang, nangisnya diperkeras gitu. Tamunya udah pergi, tidak nangis lagi atau diperkecil. Itu ada. Saya pernah melihat juga seperti itu. Nah, ternyata yang berguna dan bermanfaat bukan tangisan dan ratapan. Ya, gitu. Udah, bukunya ditutup, ya. Ya, kita kembali ke ini, ya. Boleh sekarang dikurangi lampunya, ya. Biskop, ya. Ya, acara Ulambana ini diceritakan ada seorang biku yang bernama Mahamoggallana ini bisa melihat dengan kewaskitaannya ibunya yang terlahir di alam bawah, alam rendah, ya. Di alam rendah ini kita bisa lihat di ini ya. Ya, di alam rendah itu bisa lihat, ya. Ini menolong, ya, ibunya di alam rendah yang terlahir sebagai peta, ya. Ya. Istilah Ulambana sendiri, ya, itu ternyata berasal dari bahasa Pali, ya. Berasal dari bahasa Pali, ya. Artinya ulum pana, menaikkan, menyelamatkan atau menolong, yang kemudian menjadi ulumbana, lalu menjadi ulambana. Jadi menaikkan dari alam-alam rendah, alam-alam bawah, dinaikkan di alam-alam atas, alam kebahagiaan. Dalam bahasa Mandarin, Ulambana diterjemahkan sebagai Yung Lan Pen, ya. Ya, itu secara harfiah berarti mangkok atau baskom, bajan persembahan leluhur. Nih. Sutra Ulambana terus ini berasal dari bahasa Sangsekerta.
Jadi pelajaran Mahayana ternyata juga asli ajaran Sang Buddha. Ya, bukan dari Tiongkok, aslinya dari India. Ya, ditulis pakai bahasa Sanskerta. Ya, yang menceritakan tentang kisah Mahamoggallana yang bisa melihat ibunya yang sedang menderita di alam hantu kelaparan. Kemudian istilah Ulambana ini juga pas perayaannya merupakan salah satu hari suci bagi umat Buddhis, ya. Bagi kalangan umat Mahayana, para biku di saat Ulambana itu adalah Katina versi Mahayana. Ya, Katina versi Mahayana. Jadi wasanya lebih dulu para biku Mahayana ini. Nanti kalau Katina Theravada nanti jatuh pada bulan Oktober, ya, untuk Katina. Kenapa berguna dan bermanfaat berdana kepada sangga di saat Ulambana atau di saat masa retret ini? Diibaratkan para biku yang sedang selesai berretret itu ibaratnya itu ladang yang sangat subur, ya, ladang yang sangat subur untuk menanam kebajikan. Dan kebaikan itu akan berbuah berlipat-lipat banyak sekali, maka layaklah dilakukan pelimpahan jasa. Jasa yang kita dapatkan banyak, maka dilimpahkan. Namun Bapak Ibu jangan berpikir istilah pelimpahan jasa Ulambana itu ada sesuatu yang berkurang dan bertambah. Ternyata istilah Ulambana Patidana atau pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Tidak berlaku hukum matematika. Misalnya Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa, memberi pelimpahan jasa kepada leluhur, bukan berarti Bapak Ibu itu kebaikannya berkurang karena dilimpahkan, kemudian bertambahnya kebaikan dari leluhur kita. Tidak, ya. Apa maksudnya? Kan sulit dipahami juga toh. Memberi tidak berkurang dan juga tidak bertambah yang diberi itu, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu mendapatkan hadiah, kan senang. Ternyata gara-gara Anda mendapatkan hadiah itu juga orang tua ikut senang. Merasa ikut senang itulah pelimpahan jasa. Kalau apa yang dilakukan kita itu membuat menderita orang tua kita, ya sebetulnya bisa, tapi itu tidak bisa dikatakan pelimpahan jasa. Ya, jasa-jasa buruk, ya itu tidak bisa dilimpahkan dalam versi Buddhis, ya, dan tidak layak. Ya, tapi hal-hal yang baik yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi kondisi batiniah dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita. Maka membuat surga dan neraka itu sebetulnya itu gampang. Apabila kita masih ada orang tua kita hidupnya alim, ya bakti kepada orang tua, berarti kita telah menciptakan surga bagi orang tua kita. Orang tua ikut senang, ikut bahagia. Tapi apabila kita itu menjadi anak yang jahat, durhaka, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita. Orang tua kita tidak bahagia, akan sedih mempunyai anak yang jahat. Tuh, ya. Tapi istilah pelimpahan jasa secara umum, pelimpahan itu ada yang berkurang, ada yang berpindah. Contohnya di pengadilan, dilimpahkan berkas-berkasnya. Itu kan ada sesuatu yang berpindah. Surat-suratnya sudah dipindah tangankan. Tapi istilah pelimpahan jasa dalam Buddhis ini tidak ada sesuatu yang berpindah, ya. Maka Anda sekalian jangan khawatir semakin sering melakukan pelimpahan jasa terus khawatir jasa kebaikannya berkurang. Justru Bapak Ibu akan menambah kebaikan-kebaikan, ya itu. Ya. Di bulan 7, bulan hantu itu ada beberapa mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang boleh dikatakan tahayul juga, ya, itu. Tidak boleh atau berpantang melakukan beberapa acara-acara tertentu.
Misalnya saja pindah rumah di bulan 7 ini, mengadakan pesta pernikahan, padahal di saat bulan 7, kalau orang Jawa itu bulan Suro, kalau mengadakan pernikahan, pesta pernikahan itu justru lebih menguntungkan karena saingannya tidak ada, ya, yang datang lebih banyak daripada di bulan yang bagus banyak orang memakai, itu dapatnya ya sedikit. Ya, itu gara-gara percaya tahayul menunda perkawinan, akibatnya yaitu itu ya. Kemudian jika seseorang dapat mempersembahkan dana-dana kepada sangga pada hari pawarana, ya, ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari ke-6 generasi yang lampau akan terbebas dari 3 alam penderitaan. Jadi pelimpahan jasa yang kita lakukan pada kesempatan ini pun sebetulnya yang berguna dan bermanfaat, mendapatkan faedah dan manfaat bukan saja keturunan kita di atas kita, bukan ayah ibu kita yang telah meninggal, nenek kita yang telah meninggal, tapi kurang lebih 6 keturunan. Bahkan lebih luas lagi kalau kita berpikir, kulimpahkan kebaikanku kepada makhluk-makhluk yang tidak ku kenal, arwah-arwah yang tidak ku kenal, ya. Karena kita merasa berhutang budi kepada mereka-mereka. Ada satu pandangan di kalangan umat Buddha, semua wanita adalah ibu kita. Kita pernah hutang budi kepada mereka. Semua laki-laki adalah ayah kita. Ya. Bagi umat Buddha, ritual Ulambana merupakan hari di mana anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang orang tua yang sekarang dalam kehidupan sekarang ini, ya, yang meninggal, terutama orang tua pada kehidupan lampau tadi dan di masa depan, ya. Kemudian para biku itu biasanya, ya, di saat masa retret berakhir, khususnya biku di Mahayana itu biasanya menerima undangan-undangan untuk acara Ulambana. Ya, ini makhluk-makhluk di alam peta, setan kelaparan. Ya. Saya ingatkan juga kepada umat Buddha, jangan kalau omong dengan yang lain, kepercayaan yang lain, itu mendoakan leluhur yang sudah di setan kelaparan. Nanti jadikan alat, loh, orang tuamu ternyata setelah meninggal jadi setan, ya. Kalau di tempat saya kan masuk surga langsung, tempatmu setiap tahun didoakan karena orang tuamu masuk neraka atau masuk alam setan. Berarti kita semua itu keturunan makhluk-makhluk setan. Karena tiap tahun mendoakan leluhur yang berada di alam setan. Sampai kapan atau sampai berapa kali kita bisa mengentaskan leluhur kita di alam penderitaan? Ada yang bertanya, saya setiap tahun sudah mengikuti acara Ulambana, bagaimana kalau mereka sudah terlahir di alam bahagia, alam surga, apakah perlu lagi? Ya, bagaimana jawabannya? Siapa yang ngasih tahu kalau leluhurmu sudah masuk surga? Ya, ada? Atau setelah mengadakan acara itu diimpeni malam hari, oh tahun depan tidak usah lagi, saya sudah masuk surga. Ya. Saya katakan, kenapa harus terus melakukan pelimpahan jasa? Bukan leluhur-leluhur 1 tingkat 2 tingkat. Banyak leluhur kita yang masih berada di alam penderitaan. Bertekadlah seperti Bodhisattva Kisithigarbha. Kisithigarbha itu bertekad, ya, menjadi seorang bodhisattva, ya, calon Buddha, bertekad, sebelum neraka itu kosong, saya tidak akan keluar dari neraka untuk menolong, membantu orang lain. Sampai kapan seorang makhluk, ya, suci itu cinta kasihnya tidak terbatas,
Saya menolong beberapa orang saja, yang lainnya terserah. Nasib mereka tidak demikian. Cinta kasihnya tidak terbatas, maka sebanyak-banyaknya ingin ditolong. Ya, demikian pula pas ulambana ini, ya Bapak Ibu pun juga alam pikirannya di saat ulambana semoga semua makhluk sebanyak-banyaknya bisa mendapat manfaat dari acara yang saya lakukan ini. Itu. Ya, ini untuk selingan ada beberapa. Hai sahabat Kismis, di bulan Agustus, tepatnya pada 3 Agustus atau 1 Juli dalam penanggalan Cina, merupakan hari atau bulan hantu. Ini adalah salah satu tradisi unik yang cukup terkenal di daratan Tiongkok. Festival ini selalu dirayakan setiap bulan ke-7 kalender Cina lunar year atau di antara bulan ke-7 hingga 9 kalender Masehi. Konon katanya Stigarbha, salah satu dari 4 bodhisattva utama dalam Buddhisme Mahayana, akan membuka pintu neraka dan melepaskan para hantu. Arwah penasaran sampai tanggal 30 Juli kalender Cina baru akan ditutup kembali. Mungkin sebagian besar dari kita tidak asing lagi dengan tantangan di bulan ini. Ya. Ada satu kepercayaan juga di masyarakat di saat bulan 7 ini banyak orang mati. Ya, saya kan sering di pelayanan di Adijasa, memang ada bedanya. Di bulan-bulan lain dengan bulan 7 itu biasanya lebih penuh di saat bulan 7. Ya, orang-orang itu kebanyakan matinya. Ya, itu kebetulan, tapi segala sesuatu tidak ada kebetulan. Yang mungkin ada yang mengkaitkan dengan bulan hantu itu. Jadi mereka pintu neraka dibuka terus cari teman sebanyak-banyaknya. Ini kan cerita ya. Biar kita tidak ikut ya diajak orang mati, ya salah satunya ya berbuat kebajikan. Dan kalau mimpi, ya kalau pas mimpi diajak orang mati, entah saudara, entah keluarga, entah ayah, ibu, nenek dan kakek, saya masih punya tanggungan banyak gitu. Gitu. Iya. Kamu sudah tidak punya tanggungan ya? Oh, tidak lagi, anak saya baru saja manten. Oh ya, ikut saya. Ya, jadi di saat mimpi ditemui orang-orang mati itu jangan mau, kalau diajak, kalau mau yaitu diajak mati. Ya, itu cerita ya itu. Tapi kebanyakan juga ada juga orang-orang yang sakit keras ya, yang sakit koma-koma itu kebanyakan di itu. Ada saudara-saudara, keluarga-keluarga yang jenguk dan mau mengajak. Ini ya di bulan 7. Kemudian juga banyak kecelakaan-kecelakaan di saat bulan 7 itu. Ya, kecelakaan tabrakan, kecelakaan mana-mana itu. Ada yang mengkaitkan dengan bulan hantu ini ya. Nah, ini sembahyang rebutan. Kenapa disebut sembahyang rebutan? Nah, apa yang diperebutkan? Ya. Mungkin yang merebutkan itu calon-calon hantu. Ya. Dalam penanggalan Imlek disebut sebagai bulan hantu. Di tanggal 15-nya itu dipercayai pintu alam itu terbuka
buka dan hantu-hantu itu diperbolehkan traveling ke bumi, kayak dapat remisi, gitulah kurang lebih. Dipercayai hantu-hantu yang traveling. Nah, ini calon-calon hantu seperti ini, ya, orang yang serakah, ya. Nah, ternyata keserakahan di dunia itu akan dibawa juga ketika setelah mati. Maka berbahagialah Bapak Ibu ketemu ajaran Sang Buddha. Agar kita tidak terlahir kembali, ya, itu harus menghilangkan jalan bagi menghilangkan loba dosa moha, keserakahan, kebencian dan kebodohan. Apabila kita belum mencapai kesucian, terlahir kembali, ya ini nanti di alam setan pun, setan yang penuh keserakahan ini, terlahir di alam hewan pun itu juga penuh keserakahan. Maka kita ketemu ajaran Sang Buddha bagaimana bisa mengikis, mengurangi keserakahan. Kalau menghilangkan sama sekali kan susah. Dimulai mengikis dengan cara apa? Berdana paramita, menghilangkan keserakahan terhadap uang. Biasanya berpikir untuk mendapat, ini berpikir untuk memberi. Makanan juga seperti itu, Bapak Ibu, ya, bahwa makanan di sini di rumah, ya, sebetulnya bisa juga, ya, di rumah di bawah sini mengurangi keserakahan terhadap makan. Apa yang didapatkan kita serakah terhadap makanan itu? Ya, kalau makanan manis-manis mengakibatkan kencing manis. Kalau yang gurih-gurih menyebabkan kolesterol. Tadi di bawah tadi ada anak sekolah minggu, yaitu membawa kacang itu, satu bungkus itu. Terus gurunya sekolah minggu, Bante ini tak kasih ini dari keluarga itu, orang tuanya kerja kacang gitu loh, kacang itu. Terus di bawah, saya pikir bagus juga ini, jadi biar anaknya itu datang ke wihara yang itu dipeseni kacang, beli tadi. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu yang jualan sepeda motor atau mobil, nanti pengurus ada yang beli, nanti disuruh datang ke wihara. Dengan bagus juga kan gitu. Jadi datang ke wihara sambil melariskan hasil produk dari orang tuanya, ya, itu. Nah, ini juga rebutan lagi di tempat. Sebelum acara persembahan rebutan dimulai, pihak panitia melakukan di samping buah-buahan yang sering diperebutkan, itu ada yang lain lagi yang lebih seru lagi, uang di Trowulan, ya, itu nyebar uang, ada pengurang buah disebar gitu. Terus ada juga yang komentar gini, sebaiknya jangan seperti itu, image-nya nanti jelek kan gitu. Takutnya itu orang-orang gitu terus seolah-olah gimana, nanti menimbulkan kecemburuan. Ya, kalau mau dikasih jangan disebar, langsung kasihkan, atau urut antri pakai nomor itu. Ya, itu dilema juga, sebab kapan hari juga Jokowi itu kan juga ngelempar kaos Bapak itu. Ada yang komentar juga seolah-olah masyarakat Indonesia tidak berharga saja dilempari gitu. Ya, pro kontra juga gitu. Yaitu sebaiknya pakai kupon. Dilemanya juga ternyata namanya serakah itu tidak selamanya orang miskin. Justru orang-orang yang mampu itu sifat serakahnya itu luar biasa. Tetangganya dikasih kupon, orang yang mampu lihat bagi kupon itu juga minta juga. Mestinya kan untuk keluarga-keluarga tidak mampu. Akibatnya anak yang suruh bagi kupon tadi tidak mau lagi, jadikan rebutan orang banyak gitu. Saya tidak mau lagi, takut, ya. Tuh. Ya, ini sembahyang rebutan. Ya, ini rumah-rumahan tadi, ya.
Ya, jadi berkaitan dengan rumah-rumah ini ada kaitannya dengan orang yang meninggal, ya. Ini sangat mewah sekali. Ternyata bukan saja rumah yang dikirim agar keluar leluhur kita di alam sana itu di samping punya rumah yang bagus, megah dan mewah, di saat bisa bepergian lebih luas lagi dikirimi pesawat. Nah, kemudian biar tidak kecapean di saat bekerja, orang tua kita yang sudah meninggal dikasih pembantu. Mohon ya, kebanyakan pembantu dikasih nama orang Jawa, ya, Parti, Parto, Paimen, Yanto. Sing jadikan sasaran yang sakti sekali itu orang Budayana, Yanto itu dibakar beberapa kali hidup terus. Yanto. Itu ya. Itu. Kemudian saya juga sering berpesan kepada keluarga-keluarga, silahkan Bapak Ibu kalau memang itu membawa kepuasan, bakar rumah-rumahan, bakar pesawat, bakar mobil, bakar uang, tapi jangan yang asli. Ya, itu jadi masalah nanti. Ya. Uang asli itu juga masalah nanti kalau sampai dibakar, itu kan melawan negara itu. Yang uang-uangan boleh silakan kalau memang membawa kepuasan dan kelegaan, ya. Ya itu ya. Namun demikian Bapak Ibu, yang ajaran yang sangat Buddhis sebetulnya untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih baik di alam sana itu adalah jasa-jasa kebaikan yang kita tanam, itulah yang menurut ajaran Sang Buddha, siapa menanam akan menuai di alam-alam kehidupan berikutnya. Semoga dengan pelaksanaan acara Ulambana ini mendekatkan secara emosional hubungan Bapak Ibu dengan leluhur yang telah tiada, dan pada hari ini adalah sebagai hari bakti kepada leluhur, orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Seandainya ada leluhur yang masih berada di alam penderitaan, semoga dengan acara ini, dengan dana yang Bapak Ibu berikan untuk operasional wihara ini, benar-benar dinikmati kebaikannya oleh leluhur yang telah tiada. Dan seandainya ada kekurangan-kekurangan dan kurang lengkapnya acara dan ritual bagi mereka yang masih memegang ritual, mohon dimaafkan. Untuk saat ini kemampuan wihara ini seperti ini, ya. Sadu, sadu, sadu.